Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Amma ba'du. Buniyal Islam ala khamsin shahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih Allah memberikan 3 nikmat utama sebagaimana disebutkan oleh Wahab bin Al-Muhaddid, yaitu nikmat Islam, kesehatan, dan juga nikmat kecukupan. Tanpa 3 nikmat itu kita akan sulit untuk beramal. Moga dengan nikmat yang kita peroleh tadi semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pada keluarga dan sahabatnya, serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah perkataan yang dikumpulkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif dan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim dari tafsir surat Al-Lail. Juga kaidah ini disampaikan oleh ulama lainnya. Mereka berkata, sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amal kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Berarti pada suatu amalan itu diterima adalah ketika dilanjutkan dengan amalan kebaikan yang selanjutnya. Begitu pula jika suatu amalan tidak diterima atau dinilai jelek, maka akan dilanjutkan dengan kejelekan yang selanjutnya. Untuk bulan Ramadan, jika amalan di bulan Ramadan tersebut diterima, berarti setelah Ramadan akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Tanda amalan tersebut tidak diterima adalah jika setelah Ramadan amalan yang ada kejelekan atau amalan kebalikan dari amal yang ada menjadi hilang. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dari paparan tersebut kami akan menjelaskan suatu kenyataan. Kita akan menemukan 7 kenyataan yang menunjukkan keadaan kebanyakan kaum muslimin setelah Ramadan. Kenyataan yang pertama, malas mengerjakan sholat 5 waktu. Lebih-lebih lagi untuk melaksanakan sholat subuh, karena Ramadan tidak punya lagi kebiasaan untuk makan sahur. Padahal sholat adalah suatu kewajiban yang harus diperhatikan, karena tegaknya bangunan Islam dilihat dari apakah sholat 5 waktu itu didirikan ataukah tidak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, shahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjal baiti, wa shaumi ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.
menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Kalau sholat tidak ada, maka hancurlah bangunan Islam. Sehingga kalau sholat benar-benar diperhatikan, berarti tegaklah bangunan Islam itu. Terkhusus lagi sholat subuh. Jika dijaga dengan baik, maka akan terselamatkan dari sifat kemunafikan. Dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kenyataan yang kedua, masjid mulai banyak yang sepi, bahkan tidak sedikit yang tidak ada kumandang azan. Lebih buruk lagi setelah Ramadan, ada masjid yang hanya menjadi sarang dari kotoran binatang, cicak dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini kan. Perhatikan bahwa sholat jamaah itu sangat ditekankan sekali lagi bagi kaum pria. Yang buta saja, Nabi SAW tetap menyuruh berjamaah di masjid. Ceritanya kalau itu ada seorang laki-laki buta mendatangi Nabi SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang mampu menuntunku ke masjid. Kemudian pria ini pun meminta pada Rasulullah untuk diberikan keringanan untuk sholat di rumah. Pada mulanya Nabi SAW memberikan dia keringanan. Namun tatkala dia hendak berpaling, beliau memanggilnya, dia berkata, hal tasma'una za'a bis sholat. Apakah engkau mendengar azan ketika sholat? Laki-laki buta tersebut menjawab, ya Rasulullah. Lalu Nabi dengan tegas mengatakan, wajib, penuhilah panggilan azan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah laki-laki yang buta saja. Laki-laki yang buta saja tetap diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan kita dalam keadaan sehat, badan dan penglihatan kita pun masih normal saat ini. Sholat Jumat, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kenyataan yang ketiga, sholat malam sudah enggan. Padahal di bulan Ramadan kita seolah-olah menjadi orang yang sangat gemar melakukan sholat malam, terutama sholat tarawih. Harusnya setelah Ramadan kita menjadi orang yang semangat terus menjaga sholat malam, atau setidaknya giat melakukan sholat tahajud, sholat malam setelah bangun tidur. Coba perhatikan, ada orang yang tidurnya sampai datang subuh. Ia tidak bangun untuk sholat malam, dan Nabi SAW pun mencelanya ketika itu dengan mengatakan, zalika syaitanu jala fit udunai. Demikianlah setan telah mengencingi kedua telinganya. Hadis dari An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Juga Nabi SAW mencela pula orang yang dahulu rajin sholat malam, namun sekarang ia meninggalkannya. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si A. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang ia tidak pernah mengerjakannya lagi. Hadis dari Bukhari. Kenyataan yang keempat, puasa sunnah tidak mau dikerjakan karena merasa cukup dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Padahal puasa Ramadan perlu disempurnakan dengan puasa sunnah. Biar kekurangan yang ada pada puasa wajib bisa ditutup dengan puasa sunnah. Salah satu puasa yang dilakukan adalah puasa Syawal sebanyak 6 hari. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu bersabda, man shoma Ramadan summa atba'u sittamin sawali kana kasyira min dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim.
Puasa ini dilakukan di awal, boleh di pertengahan atau boleh di akhir. Puasa itu bisa dilakukan berturut-turut ataupun tidak. Yang penting 6 hari tersebut dikerjakan di dalam bulan Syawal. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kenyataan yang kelima. Al-Quran mulai ditinggalkan dengan tidak dibaca, tidak dihafalkan, atau mungkin bahkan tidak direnungkan dan digali maknanya. Sebagaimana perkataan Nabi SAW yang ada dalam Al-Quran, bahwa wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diajukan. Quran surat Al-Furqan ayat 30. Ibnu Katsir menyatakan bahwa di antara maknanya tersebut adalah tidak mau mendengarkan Al-Quran. Dalam Zad Al-Masir karya Ibnu Jauzi, di antara pendapat Ibnu Abbas dan Maqatil tentang di atas bahwa Al-Quran tidak diperhatikan, bahkan tidak diimani lagi. Kemudian kenyataan yang keenam, lisan, mata, dan pendengaran mulai sulit dijaga. Kenyataan yang ketujuh, maksiat kembali berulang selepas Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga tujuh kenyataan yang baru saja disebutkan dapat kita hindari. Jangan sampai amalan baik kita di bulan Ramadan malah diikuti dengan maksiat setelah itu. Dan seharusnya setiap amal baik diikuti dengan amal baik setelah itu. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik untuk tetap beramal saleh selepas Ramadan ini. Semoga kita terhindar dari kenyataan buruk tersebut. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, semoga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu amalan sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lainnya diterima oleh Allah SWT. Semoga kita diberikan keistiqomahan serta diberi keistimewaan untuk kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. وتقبل منا منكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالتخاذ والإسراء بحبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وقربه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أصلح جميع ولد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.